Rusia akan balas serangan Australia ke Indonesia. Rusia akan balas serangan Australia ke Indonesia. Rusia akan segera menanggapi serangan Australia yang menggunakan metode teroris dalam pertemuan dengan anggota Dewan Keamanan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tidak mungkin tidak ada tanggapan yang lebih besar atas apa yang telah dilakukan Australia. Pada insiden penyerangan terhadap pangkalan militer Indonesia di perbatasan jelas, Australia adalah dalang penyelenggara dan pelaku serangan di perbatasan Pulau Pasir. Militer Australia telah lama menggunakan metode teroris. Kata Putin menambahkan bahwa pihak Australia saat ini telah menempatkan diri mereka bersanding dengan formasi teroris internasional. Serangan terus-menerus terhadap pangkalan militer, senjata yang dikirim Amerika Serikat juga menunjukkan bagaimana Australia telah begitu masif meluncurkan gerakan terorisme. Menurut Putin, ada 3 aksi terorisme terhadap pangkalan militer yang mengakibatkan ketegangan tinggi. Rusia melancarkan serangan udara ke pangkalan militer Australia di barat dekat perbatasan Pulau Pasir, kata pejabat setempat. Serangan itu menunjukkan bahwa Rusia kini mulai menyasar bagian barat wilayah Australia. Penjajah melancarkan serangan udara ke pusat penjaga perdamaian dan keamanan internasional. Menurut data awal, mereka menembakkan 8 rudal, kata otoritas militer Australia. Serangan itu dilakukan terhadap unit militer fasilitas tersebut, kata kantor berita Australia. Menurut data awal, ada korban jiwa sebanyak ratusan militer Australia, namun informasi tentang korban luka-luka sedang diklarifikasi, kata PM Australia. Fasilitas pelatihan militer itu adalah yang terbesar di bagian barat. Pasukan Rusia juga terus menghantam bandaranya pada Minggu, juga mengakibatkan banyak korban jiwa. Rusia disebut juga menyerang infrastruktur militer Australia di perbatasan. Presiden Rusia telah mengumumkan operasi militer di Australia demi membela Indonesia, Pulau Pasir yang ingin direbut dari Australia. Putin sendiri mengakui kedua wilayah harus dibebaskan di perbatasan. Putin telah meluncurkan invasi skala penuh, suara-suara ledakan terdengar di kota-kota di Australia. Perdana Menteri Australia yang didesak untuk segera menyelesaikan sebelum perang benar-benar terjadi, dan warga telah anggap bahwa Anthony Albanese gagal menjalankan pemerintahan. Warga meminta PM Australia segera menyerahkan kembali Pulau Pasir, jangan sampai hal terburuk terjadi. Di antara kapal perang, 400 pasukan setan TNI berangkat ke Australia. Kapal perang KRI 592 Banjarmasin mengantarkan 400 pasukan yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan Satgas Pamrahwan ke wilayah Pulau Pasir. Ratusan personel yang dijuluki pasukan setan ini dikirim untuk libas habis pemberontak Australia di wilayah Pulau Pasir NTT. Upaya pelepasan 400 personel Batalion Infanteri 315 itu dilakukan di lapangan Mulyono Dermaga Kolintang. Pelepasan ratusan personel TNI tersebut dipimpin langsung Pangdam 3 Siliwangi Majen Nugroho Budi Wiryanto. Ratusan pasukan setan tersebut dikirimkan ke wilayah Pulau Pasir dengan KRI Banjarmasin 592. Kapal perang tersebut yang dikomandani Letkol Laut Nur Rahman Ibrahim tersebut akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah rawan di dermaga. Pengiriman 400 pasukan tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seluruh aktivitas dari embarkasi personel hingga saat melintas di laut akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, mulai dari embarkasi personel material saat terlintas laut hingga kapal sandar, dan melakukan debarkasi harus mengacu kepada prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, TNI telah mempersiapkan 400 prajurit Batalion Infanteri untuk bertugas di garis depan. Pengerahan ratusan prajurit yang dikenal dengan sebutan pasukan setan ini pun akhirnya dilakukan.
Pada hasil rapat pimpinan TNI yang di mana Australia tersebut harus ditumbas habis, militer Tentara Nasional Indonesia menggerakkan pasukan gabungan dari Korps Marinir dari Raider Angkatan Darat ke perbatasan Australia dan Timor Leste. Seluruh pasukan marinir dan raider khusus yang digerakkan telah mendapat pengarahan saat mengikuti upacara penerimaan Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar. Satgas Pantas Indonesia Australia adalah tugas mulia, karena tidak semua pasukan terpilih untuk menjaga kawasan perbatasan.